Oke, jumpa lagi di channel kami. Di sini saya akan bahas tentang drawing, tutorial drawing, terutama untuk assembly ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai assembly basic dan juga konfigurasi serta exclude view. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang drawingnya. Jadi kita langsung saja untuk prosesnya. Ya, mulai dari new, terus kemudian pilih yang drawing, lalu di klik OK. Nah, di sini saya akan pakai format sheetnya itu dari kami sendiri ya. Jadi saya akan pakai ini. Jadi ini custom ya sebenarnya. Nanti teman-teman bisa bikin sendiri untuk customnya. Nah, untuk tampilannya itu adalah seperti ini. Tampilan awal dari drawing. Di sini di bagian ini merupakan model view-nya. Ini secara otomatis akan terbuka. Tapi kalau misalkan ini sekiranya mengganggu untuk di awal ya ini bisa di cancel saja ya. Nah, di sini kan saya akan menjelaskan beberapa bagian. Untuk bagian ini yang part atau assembly to insert. Nah, ini adalah contoh part assembly yang sudah dibuka, jadi akan tertampil di sini. Tapi kalau misalkan belum, maka di browse saja. Nah, untuk yang ini next ini merupakan lanjutan dari yang tadi. Karena saya udah klik ini, misalkan ini kan yang aktif. Nah, terus saya klik ini, maka di sini ada tertampil beberapa orientasi dari front, right, left. Ini atas ya yang top, terus kemudian bottom, lalu di sini adalah back, kemudian ini adalah isometric. Jadi ada 7 ya, ada 7 pandangan. Kemudian ini adalah more view, di sini ada dimetri, trimetric, terus kemudian current model view. Lalu lanjut lagi ke bagian bawah, ini adalah import option, ini kita abaikan saja. Terus kemudian di sini ada display style, ini mulai dari wireframe, terus kemudian hidden line visible, jadi kayak wireframe, cuma nanti yang line yang tidak terlihat akan ditampilkan secara putus-putus. Lalu ini adalah hidden line remove, jadi yang tertampil adalah garis benda yang terlihat saja, jadi yang tidak terlihat di bagian dalamnya nanti tidak akan tertampil. Kemudian ini dengan pewarnaan dan ada garis sudutnya, lalu yang ini tanpa garis sudut. Nah, kemudian di sini usage scale ini maksudnya adalah menggunakan scale dari yang di sini. Terus kemudian kalau yang bagian ini use custom scale, nanti tinggal pilih di bagian sini. Kalau misalkan pengen diisi sendiri, ini tinggal di ke atas kan, nanti akan ada pilihan ini user define route. Nah, di sini nanti tinggal diklik ini, bisa diisikan secara manual. Nah, oke. Ini saya pilih ke usage scale. Terus lalu untuk yang bagian ini dimension type. Nah, ini ada dua pilihan, projected dan true. Nah, nanti akan saya tunjukkan nanti untuk yang bagian ini. Kalau yang projected nanti adalah gambar secara isometrik, diberikan ukuran tidak secara project, jadi tidak ya, kalau saya menyebutnya adalah ukurannya itu nanti tidak real ya. Tapi kalau untuk yang true ini nanti ukurannya adalah real, penempatannya nanti sesuai dengan sudut pandang dari ini yang pandangan ini isometrik, dimetrik, atau trimetrik. Nah, terus kemudian untuk cosmetic strip display, nah kalau misalkan nanti part kalian ada ulirnya, nah itu kalau saran saya itu bisa ditampilkan ini high quality, jadi nanti ulirnya akan terlihat. Nah, kalau yang ini draft quality, jadi nanti ulirnya itu tidak terlihat ya. Oke, ini saya silang saja.
kita akan masuk ke icon-icon yang ada di atas ya. Ya, saya silang. Nah, di sini ada view layout. Untuk yang ini adalah standar tree view. Jadi nanti ketika saya klik ini dan masukkan ini, kemudian saya klikkan di sini, maka akan langsung terbentuk 3 pandangan. Ini ya, misal platnya sudah tak buka. Nah, langsung saya contohkan, tak klik di sini. Oh, ini tidak bisa ya, ternyata. Jadi terkadang ini bisa, cuman eh, sering gagal ya. Nah, ini gagal ini ya. Oke, ini diambil dulu saja. Terus kemudian karena ini sering apa ya, jarang jarang tak pakai ya kalau yang ini. Yang sering tak pakai itu yang ini, bagian ini model view. Sebenarnya bisa juga insertkan dari bagian sini, di bagian ini view palette. Nah, melalui view palette ini bisa, yaitu di sini tinggal di klik ini kalau misalkan partnya sudah terbuka ya, tinggal dipilih. Nah, nanti di sini ada beberapa opsi, ada back, front, top, right, left button, dan lain-lain ya. Nah, cuman ini dulu saya sering pakai melalui ini. Kalau sekarang saya seringnya itu yang ini, pakainya ini karena menurut saya lebih enak ya, lebih enak, lebih simpel ternyata ya. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa icon lain. Ini projected view, ini nanti untuk menampilkan pandangan yang diinginkan. Ini auxiliary, ini juga sama, cuma nanti miring ya, nanti bendanya hasilnya miring. Kalau section view ini untuk memotong benda, detail view untuk mendetailkan bagian yang uh, runcing atau bukan runcing ya, yang istilahnya mendetailkan, membuat lebih rinci. Nah, jadi ukuran yang profil-profil yang kecil itu nanti bisa di detail view. Nah, lalu breakout section ini untuk menampilkan di bagian dalamnya. Break ini untuk motong kalau misalkan bendanya terlalu panjang. Lalu ada crop view, ini kalau misalkan menampilkan di bagian tertentu cuman headnya terlalu besar jadi tidak muat di dalam kertas gambar, bisa di crop. Kalau alternate position view ini biasanya untuk menampilkan benda yang bergerak ya, maksudnya bergerak itu menunjukkan ya, untuk menunjukkan benda itu geraknya akan seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu notation ini untuk ukurannya. Di sini ada berbagai simbol. Ini sketch. Ini untuk garis, bisa bikin garis bantu dan lain-lainnya. Lalu evaluate ini untuk pengukuran, cek semuanya. Di sini ada site.in. Lalu ini ada sheet format. Nah, terus ini ya, ini untuk tampilan kertasnya, ukurannya. Kemudian di bagian ini adalah zoom to fit, jadi ini cuma keseluruhan ini. Kalau ini zoom to sheet itu misalnya iniin nanti akan zoom to sheetnya di sini saja. Ya, kan seperti ini. Kalau ini zoom to area ini untuk area tertentu saja yang mau di zoom. Ya, oke, kita akan langsung ya, langsung masuk pada langsung masukkan untuk platnya ya. Ini saya klik model view, terus kemudian SI latihan 1 ini platnya sudah saya buka. Lalu tinggal tak klik ini next. Kemudian saya pilih orientasinya, saya pilih pandangannya yang karena ini berupa SMP ya, misal saya masukkan ke sini dulu. Dan misal saya masukkan 3 pandangan sekalian. Nah, ini oke.
Nah, misalkan seperti ini, cuman ini nanti akan saya bikin yang sheet 1 itu merupakan untuk assembly-nya, assembly untuk gambar assembly, terus kemudian yang sheet 2 dan 3 itu adalah part-nya. Nah, ini untuk assembly, jadi untuk 3 pandangan ini akan saya remove-nya yang ini saja, yang 2 ini sama ini saja. Terus kemudian ini yang assembly full-nya, jadi nanti tak bikin 2, ini saya copy, tinggal Ctrl C, kemudian letakkan di sebelah sini, di Ctrl V. Nah, oke, kalau misalkan ini mau diubah jadi isometrik juga bisa, cuman ini nanti ngikuti ya, karena tadi ini ngambilnya dari sini ya, view-nya ya. Ini tak balikkan saja ya. Nah, oke. Nah, ini tak bikin konfigurasinya itu yang sudah kita buat sebelumnya. Saya pilih ini tanpa part 2. Nah, jadi ini seperti ini. Lalu saya lanjut tambahkan lagi, ini tak copy, saya letakkan di bawahnya, tahunya tak taruh di luar dulu ya. Nah, kenapa ada 2? Karena yang satunya nanti akan saya jadikan pandangan explode ya. Nah, karena di sebelumnya itu sudah dibikin explode. Nah, itu tinggal diklik ini saja, show in explode all model. Nah, terus kemudian karena explode-nya kemarin kan ada 2 ya, explode view 1 dan explode view 2. Nah, ini saya pilih yang explode view 2 saja. Nah, seperti ini ada sampai ke sini ya. Oh, itu kayak kurang bagus nih, kita kasihkan ini saja. Yang saya pakai view explode view 1. Nah, oke, lalu saya akan lanjut ke bagian bill of material atau bikin tabelnya. Nah, itu adalah kalau saya kliknya di sini, ini saya klik bagian view drawingnya yang ini saya klik, kondisi sudah aktif, ada ini ada kotak birunya. Terus kemudian saya klik tabelnya, lalu saya pilih bill of material. Nah, kemudian di bagian sini karena tadi adalah konfigurasinya pakai yang tanpa part. Nah, ini kita cek konfigurasi adalah tanpa part 2. Sudah, terus kemudian untuk yang ini parts only, ini tidak apa-apa. Kalau yang indented ini nanti di assembly itu di dalamnya ada assembly lagi, nah itu bisa pakai yang ini, yang apa itu indented, jadi nanti nomornya itu ngikutin, jadi ada 1.1, 1.2, nah seperti itu. Kalau yang part only sama top level only itu nanti urutan nomornya itu ada 1, 2 dan seterusnya. Nah, oke, lalu di bagian sini sudah, saya klik oke. Nah, maka akan langsung berbentuk tabelnya ini tinggal diletakkan saja.
ini. Lalu di bagian ini kolom deskripsi ini bisa diisikan keterangan lainnya atau bisa material dan lain-lain. Ini coba saya kasihkan material. Oh, ternyata di sini belum ada ya. Jadi nanti harus bikin apa ya, di properties ya. Jadi harus menambahkan dulu. Ini misalnya saya cek dulu apakah sudah ada materialnya. Kalau sudah ada keterangan, oh ini sudah ada ternyata. Ya, ini saya coba tambahkan materialnya. Ternyata bukan di sini ya. Oh, bukan ternyata ya. Eh, jadi menambahkannya itu sepertinya ada di bagian lain lagi. Ini saya buka partnya satu-satu. Nah, di sini. Jadi harus partnya itu dibuka satu-satu ya. Jadi partnya itu saya buka satu-satu, lalu lanjut ke sini. Ini untuk mendapatkan keterangan material ya. Keterangan material di di bagian bill of materialnya. Nah, jadi tinggal diklik kolom yang ikonnya ini, file properties, kemudian tab new property ini diklik, lalu ini tinggal dipilih saja di bagian material. Kemudian ini untuk value or text expression, ini tinggal diklik materialnya. Nah, di sini langsung keterangan ASTM A36 steel. Nah, ini material ini itu setara dengan material mild steel MS. Nah, terus kemudian untuk yang bagian bawah ini misalkan saya kasihkan beratnya ya, weight. Nah, jadi weight, terus kalau di bagian sini saya isikan masanya. Oke, nah di sini langsung ada keterangannya. Untuk satuannya itu adalah gram ya. Satuannya, ingat, itu adalah gram, bukan kilo tapi gram. Nah, jadi yang akan saya inputkan nanti itu adalah jenis material sama beratnya saja. Kalau misalkan untuk panjang itu sebenarnya bisa ya. Di sini ada beberapa isian, tapi kalau misalkan mau diisi sendiri itu bisa juga. Nah, kalau untuk panjang lebarnya itu ternyata itu ya, biasanya itu untuk part yang didesain sheet metal ya, berupa sheet metal, nanti ada keterangan panjang lebarnya. Kalau ini tidak ada, jadi nanti harus diisi manual kalau misalkan diinginkan ya. Ini kalau misalkan sudah di custom, terus tinggal diklik OK. Nah, ini kita save. Lalu lanjut ke part yang berikutnya, yang kakinya ini kita custom juga. Tambahkan keterangan properti, ini tinggal diklik material, lalu value-nya ini klik material lagi, terus di sini weight, massa, kita pilih massanya, lalu klik OK. Nah, ini kita save. Nah, kita balik lagi ke bagian sini karena sudah kita isikan tadi ya. Nah,
Jadi caranya untuk mengganti description ini menjadi material itu adalah tinggal diklik tabelnya. Misal kolom yang bagian sini, ini saya klik yang ini, yang huruf D nya ini akan ada panah ke bawah itu ya, itu langsung ngeblok ke bawah. Lalu di menu pop up nya ini ada ini kolom properties ya, kolom properties. Lalu di sini custom properties, kemudian properties type nya itu tinggal pilih material. Nah tadi kan belum ada ya, sekarang sudah ada material sama weight. Nah ini sudah ada, ini tinggal klik material, nah maka langsung keisi. Nah seperti ini ya. Terus kalau misalkan nih mau saya tambahkan kolom lagi, nah itu tinggal diklik entah di sini ataupun di sini ya, diklik kanan lalu insert kolom di sebelah kanannya atau kirinya. Kita saya klasikan di sebelah kanannya dari kolom material ya. Nah maka langsung tampil seperti ini. Ini untuk properties, untuk property name nya ini saya pilih ke weight, jadi langsung ke berat di sini. Nah kira-kira seperti ini ya. Terus kalau misalkan pengen dikunci juga nih jarak-jaraknya ini, karena ini tadi bisa berubah naik turun ya, itu bisa. Nah ini untuk kuncinya saya misal untuk yang kolom 2 dan kolom 3 ini tekan kontrol ya, jadi langsung bisa dua-duanya. Terus diklik kanan, oh ya ini ya, oh satu-satu saja ya, diklik kanan di bagian ini. Terus lalu formatting, kemudian pilih lock row height, jadi tingginya itu akan di lock. Nah ini juga sama, lock juga. Nah oke. Terus kemudian ini tinggal saya geserkan, tak geser. Jadi lebih ringkas lah. Lalu di bagian atas ini saya bold, ini ya, use document font, lalu pilih yang ini di bold. Nah yang lainnya sudah oke. Nah kemudian yang jadi pertanyaannya adalah item nomor 1 itu yang mana. Nah caranya kita tinggal klik di bagian ini ya, balon ya. Misal saya klik pada ini, lalu kalau pengen secara auto itu tinggal diklik auto balon. Kalau nggak mau auto ya nanti manual, tinggal klik balonnya. Nah karena ini saya pengen yang lebih simpel lagi, saya klik auto balon saja. Jadi saya klik ini ya dulu baru itu. Nah atau kebalikannya juga bisa, klik auto balon. Oh ini langsung ya ternyata ya. Jadi saya klik view nya ini dulu, lalu klik auto balon. Nah di sini akan tertampil seperti ini ya. Terus kemudian di bagian sebelah kiri ini ada keterangannya, ada item number start at. Nah ini saya startnya dari 1 sesuai dengan tabelnya ini. Kemudian untuk balon layout, nah ini mau diletakkan di atas bisa, sebelah kiri bisa, kanan bisa. Misal sebelah kiri atau mau sebelah kanan juga bisa, saya taruhkan di sebelah kanan. Kemudian nah ini adalah leader attachment, jadi yang ini ada dua pilihan, face sama edge. Kalau yang ini yang kliknya adalah di edge nya, sudutnya. Kalau misalkan mau face tinggal diklik face. Nah ini seperti ini, nanti akan titik ya, jadinya titik seperti ini. Kalau di edge akan panah. Nah oke, saya pilihnya di edge. Terus kemudian untuk balon settingnya ini biarkan default saja, saya biarkan secara default, dan lainnya juga sama. Untuk layarnya, nah ini layarnya ini saya pakai yang ini saja, non saja ya, karena nanti biar default saja. Nah kalau sudah dari centang,
Nah oke, ini saya cek layarnya dulu. Oh ya oke, ini saya ganti non. Nah oke, ini sebenarnya bisa digeser-geser ya, misal untuk tandanya ini tak taruhkan sebelah sini, nah biar lebih rapi gitu. Nah ini jadi ini adalah drawing untuk yang ini assembly-nya. Terus kalau misalkan nih, nah tadi kaitannya dengan ini dimension type. Nah ini adalah projected. Nah akan saya tunjukkan perbedaannya nanti antara yang di sini, oh yang ini saja ya. Ini tadi add. Nah akan saya tunjukkan perbedaan antara dengan projected dan ini tak bikin sama. Untuk yang sebelah ini saya bikin ukurannya adalah projected, dimension type-nya adalah projected, lalu ini tak jadikan high quality saja. Ini juga sama, high quality. Ini high quality. Terus kemudian kalau ini dimension type-nya saya bikin true. Nah oke, yang ini projected, kalau yang ini true. Oke, langsung saya kasih ukuran dari 3D nya ini. Saya seperti ini. Nah ini adalah tampilan dari ukuran untuk projected ya. Kenapa tidak sesuai dengan real? Nah hasilnya itu seperti ini, misal Z ini, terus kemudian ya kayak gini ya jadinya ya, ini dengan ini, nah itu seperti ini. Nah terus kemudian di bagian sini ini dengan yang ini, nah itu seperti ini. Ini projected sesuai dengan projectnya ini, jadi kayak pandangan depan, kiri, kanan, atas. Nah itu ya. Nah sedangkan yang true, dimension type untuk yang true itu hasilnya akan seperti ini, beda jauh. Jadi hasilnya itu sesuai dengan real. Misal ini dengan yang ini, nah ini 120, nah kan beda. Nah saya letakkan di bawah ya, ini dengan yang ini, nah ini 80. Terus kemudian untuk lingkarannya, untuk lubangnya misalkan yang ini, nah ini true-nya ini adalah R6. Nah kalau kita lihat di sini kira-kira bagaimana di tampilannya. Nah ini beda, kalau kita letakkan sebelah sini jadinya R5,6, ini R81,81, 4. Wah ini beda-beda. Nah ini yang malah R4 ini. Nah tapi pas diletakkan oh ternyata sama ya. Oke, nah yang membedakan itu adalah di bagian ini saja. Nah kita lihat sangat beda jauh ya, atas dengan bawah. Padahal tadi kliknya sini dengan sini, ini adanya saya adalah sekian dan ini juga samanya sekian, sama kayak gini ya. Jadi beda ya, ini 120, ini 80. Nah oke. Nah kira-kira perbedaannya tadi adalah seperti itu. Kalau untuk di bagian SMD, nah ukurannya seperti ini tuh jarang sekali ya, jarang sekali digunakan untuk ukurannya ini, jadi saya hapus. Nah terus kemudian saya akan berikan di pandangan lagi, untuk pandangan sebelah ini ya, pandangan depannya ini saya delete ya, salah satu saya delete. Nah oke, di bagian sini akan saya kasihkan tampilan dari depan sama atasnya ya, depan sama samping ya.
model view, lalu SC ini, terus kemudian saya pilihkan depan. Nah, seperti ini konfigurasinya sama. Nah, seperti ini saja. Oke, depan sama atas. Nah, ukuran yang dikasihkan biasanya itu hanya ukuran ini kayak gini. Kalau untuk assembly, nah, saya ini hanya tingginya saja. Terus kemudian ini adalah panjang dan lebarnya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini kita rename, di klik kanan bagian sheet 1, rename. Ini ya, misalkan assembly. Nah, oke. Terus untuk etiketnya nanti silahkan diedit sendiri ya. Nanti mengikuti saja, mengikuti dari etiket kalian masing-masing. Nah, kira-kira untuk memasukkan insert gambar sebenarnya seperti ini. Lalu lanjut sheet berikutnya, ini saya copy saja. Oh, ini langsungnya saja ya, saya edit saja. Nah, oke, di sini akan lembaran baru lagi. Terus kemudian tinggal tak masukkan model view yang part 1. Nah, ini sudah terbuka. Jadi untuk part yang untuk sheet berikutnya itu adalah saya sarankan gambar per part ya, per partnya dari assembly tadi. Jadi yang pertama itu adalah assembly, lalu berikutnya adalah per part. Nah, setiap detail tiap partnya itu. Nah, oke, ini sebenarnya dua pandangan itu sebenarnya sudah cukup. Ini saya kasihkan gambar 3D-nya biar lebih enak, biar lebih detail lagi ya. Terus kemudian untuk bagian ini, untuk setnya saya pakai scale-nya ya, scale-nya untuk scale custom. Lalu di bagian ini adalah oke, use scale. Jadi tinggal tak ganti di sini saja, ya ganti 1:1. Kalau ternyata ini kebesaran ya, tak ganti ke 1:2 saja, balik ke awal tadi. Untuk ini tak pindah di bagian sini. Oke. Nah, ini tinggal dilanjutkan memberikan ukuran, misal karena ini tak kasihkan tanda tengahnya ya. Pembagian garis tengahnya saya bikin center line. Klik ini dengan ini sebelah paling pinggir, lalu sini dengan yang ini. Nah, oke. Oh ya, ini tak cek dulu layarnya. Oh, ini masih etiket, jadi ini tak diganti non ya. Untuk layarnya ini tak delete lagi, tak ulangi. Nah, oke, seperti ini ya. Ini untuk pemberian tengahannya. Terus kemudian saya kasihkan ukuran untuk yang selanjutnya, misal di sebelah sisi ini ya, paling pinggir ini dengan yang ini. Terus kemudian untuk lingkarannya oke. Terus jumlah lubangnya, diameter lingkaran sama jumlahnya ya, jumlahnya itu di bagian sini. Karena ada 4, tak klik kasihkan 4. Oke. Nah, terus kemudian untuk ukurannya ini kan seperti ini ya, modelnya ini tak bikin gini posisi horizontal ya. Nanti itu caranya tak klik option, lalu di bagian document properties, dimension, ini ya, ini chamfer. Oh ya, ini sekalian
posisi ini, lalu diameter juga sama, horizontal text. Untuk radius ini juga sama, horizontal text. Nah, oke. Nah, langsung berubah. Terus lanjut di bagian ini. Nah, ini ukurannya. Nah, oke. Kalau misalkan dikasihkan toleransi, nah misalkan pengerjaannya ini adalah toleransinya adalah plus 0,02, terus kemudian minusnya adalah 0 ya. Tinggal tak klik dimensinya ini, lalu di bagian toleransi atau precision ini tinggal diklikkan di misal basic. Kalau basic ya nanti adalah plus minus ya, langsung bilateral. Nah, ini yang bilateral karena plusnya tadi adalah 0,02, terus kemudian minusnya ada tetap 0. Nah, oke, ini tinggal dicentang. Nah, seperti ini ya toleransinya, dan ini sudah. Terus kemudian misalkan yang tadi penggunaan broken out section. Nah, ini ya, pengen lihat yang bagian ininya. Nah, klik broken out section, terus kemudian akan mouse-nya itu seperti gambar pensil ya. Ini buat area potongan ya, tinggal diklik sini. Misal ini hanya garis untuk potongnya. Nah, harus menyatu ya. Kalau sudah disatukan, otomatis akan seperti ini, gambar pensilnya akan hilang, dan di bagian sebelah kiri menunjukkan ini adalah keterangan depth, seberapa dalam potongannya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu ukurannya di bagian sini sampai sini, ya tinggal diklikkan ini saja, lingkarannya ini di sudutnya ya, bisa yang sudut dalam ini atau yang atas ini. Nah, maka akan ada keterangan edge. Nah, terus misalkan pengen nambahkan view-nya di preview, nah tinggal dicentang saja preview. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan potongannya nggak terlihat ya, kurang jelas ya. Nah, jadi tinggal diklik saja di bagian potongan ini, sama di bagian ini ya, potongan ini. Terus kemudian di sini material cross hatch. Nah, ini di uncentang ya. Kemudian di sini ditambah saja scale-nya. Nah, ini standarnya ANSI ya. Kita tak ganti yang ISO, yang still. Nah, terus kemudian di bawah sebelah sini ini juga sama, diganti ke ISO yang still, lalu ini tambahkan. Nah, seperti ini, tak scale 2 kalinya, terus dicentang. Oke. Terus karena ini ada silindris, jadi harus ada garis sumbu. Cara nambahinnya di sini, centerline. Nah, seperti ini, klik garis ini dan garis ini, maka akan terbentuk. Nah, kemudian karena ini terlalu kecil, nah ini kita besarkan ya dengan cara detail view. Nah, oke. Ini buat bikin lingkaran dulu. Untuk view-nya misalkan cuma segini saja. Terus saya pindahkan di sebelah sini. Nah, di sini ada detail A 1/1. Kalau misalkan 1/1 kurang gede, ganti saja, diganti di sebelah sini 2/1. Nah, seperti ini. Kalau ini terlalu lebar, ini dikecilkan saja bisa. Diklik yang ini ya, garisnya ini. Set. Nah, karena ini saya letakkan datanya di sini, ini huruf A-nya tak geser juga. Nah, oke. Kalau misalkan nih nggak pengen ada huruf A-nya, nah tinggal diklik saja per standar, ini diganti connected. Nah, oke. Maka kan seperti ini, jadi langsung terkoneksi.
Nah, cuman makan tempat karena ada lingkaran besarnya ya. Nah, jadi ini tak bikin per standar saja. Nah, lanjut di bagian sini kita kasihkan detailnya. Center line. Nah, ini. Terus kemudian untuk ukurannya di sini juga tak kasihkan. Diameternya adalah 12. Kemudian ada chamfernya. Chamfer yang kecil-kecil ini saya taruhkan di ya, ini saya klik sudutnya ini dengan sudutnya ini. Nah, ini keterangannya ada 0,5 kali 45 derajat. 12 nya ini tak pindah ke bawah. Nah, oke. Lalu chamfer yang berikutnya. Nah, oke. Kira-kira seperti ini ya. Terus lanjut ke bagian yang ini adalah part 1 ya. Lalu di sisi lagi yang di sini adalah part 2. Prosesnya sama dengan yang tadi. Tinggal diinsertkan saja. Nah, ini tak ganti yang ini. Oke. Terus kemudian atasnya ini ada, nah ini lingkaran. Oke. Lalu saya tambahkan isometriknya. Untuk ini skalanya adalah 1/1. Terus lanjut pembuatan center line. Nah, ini langsung saya klik ini bisa jadi terbentuk. Lalu lanjut pada pemberian ukuran. Nah, ini ukuran total, panjang total. Terus kemudian karena ini nanti ada prosesnya bubut, ya, jadi saya inginnya itu tak kasih ukuran di sini, dari sini ke sini itu adalah 10. Kemudian untuk sudutnya ini saya kasihkan sudutnya adalah 10 derajat. Terus jarak ininya ke sini ini adalah 6. Terus ini diameternya ada 12. Nah, karena ini adalah pasangan, jadi untuk diameter 12 nya ini itu eh, dikasihkan toleransi ya. Jadi saya klik ini diameternya itu, terus kemudian di bagian sini saya kasihkan eh, toleransi untuk minusnya ini adalah 0 karena adalah lubang ya, jadi harus lebih besar. Terus kemudian ini tak kasihkan 3, ini tak kasihkan 5. Lalu yang di sini minusnya ini harus misalkan 2. Nah, seperti itu. Oh, ini keliru ya.
Nah, ini 0 ya, dia harus 0. Nah, oke, seperti ini. Terus kemudian di sebelah sini ini juga sama. Ini ada 5. Nah, oke. Terus balik lagi ke part 2. Nah, untuk toleransinya ini kebalikannya ya. Jadi harus kebalikannya. Ini yang bagian plusnya adalah 0. Lalu yang minusnya ini adalah 5. Tujuannya biar nanti bisa masuk ya. Bagian sini ini tak kasihkan sampel juga. Nah, oke. Ini biar lebih jelas ya. Saya ubah untuk pandangannya ya. Pandangannya saya ubah ke samping biar nanti lebih enak dilihat. Nah, ini untuk 12 ini juga saya pindah saja. Saya pindahkan di sebelah sini. Lalu toleransinya kita tambahkan. Nah, oke. Kemudian untuk shiftnya ini, untuk drawingnya ini tak ganti, misal seperti ini. Jadi nanti bisa kalian ikuti nama kalian sendiri ya. Untuk tagnya seperti itu. Terus ini misalkan customernya ini bisa kosongan seperti itu. Lalu desainnya ini adalah assembly basic ya. Untuk materialnya nih bisa mengikuti yang atas tadi. Ini adalah nomor partnya ya sebenarnya. Terus kemudian untuk yang sini tak kasihkan 100 atau misalnya 1000 ini.
Lalu lanjut di bagian yang 42, ini juga sama kayak edit sheet. Nah, untuk yang desain ini adalah yang tadi, ini nama utamanya ya, assembly basic. Lalu yang sebelah sini deskripsi, ini saya isikan part 1. Oke, misalkan seperti ini ya. Lalu untuk part yang kedua, nah oke, ini sudah jadi ya, 3 sheet. Nah, terus kemudian tinggal di print out atau bisa di save as. Kalau misalkan ini saya save, oh ya ini di save dulu ya, di save. Nah, seperti ini, lalu saya save. Kemudian saya jadikan PDF, saya save as. Di sini drawingnya saya ganti ke PDF. Nah, ini tinggal di save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tinggal di semuanya ya, pilih semuanya. Oke. Nah, itu sudah jadi. Kita buka filenya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gambar assembly-nya, kemudian ini adalah detail part-nya, dan ini juga. Nah, oke, seperti itu ya untuk drawing assembly-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.